Dekontaminasi gastrointestinal. Rute pemaparan racun dan beracun yang paling sering terjadi adalah dengan cara menelan. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan dan detoksikasi racun alam serta mencegah absorpsi lebih lanjut, sehingga efek toksik racun tadi berkurang. Ada beberapa cara dekontaminasi gastrointestinal, yaitu 1. Pengenceran. Apakah indikasi daripada pengenceran? Segera setelah menelan racun yang bersifat alkali atau asam lemah, dan jika pasiennya masih sadar dan dapat menelan, maka pengenceran itu dapat dilakukan. Tetapi pengenceran tidak dapat dilakukan jika pasien dalam kondisi penurunan kesadaran, pasien dalam kondisi tidak dapat menelan, gangguan pernapasan, ataupun nyeri di abdomen. Jadi caranya pengenceran yaitu dengan memberi minum air dingin sebanyak 250 ml untuk dewasa dan 150 ml untuk anak-anak. Cara yang kedua adalah bilas lambung atau gastric lavage. Cara ini dilakukan segera setelah pasien menelan jumlah racun, biasanya di 1-4 jam pertama. Kalau lebih dari itu maka kumbah lambung atau gastric lavage ini tidak ada gunanya. Jadi selama dilakukan tindakan ini, pasien diletakkan dalam posisi tendon Lindbergh, yaitu kepala lebih rendah daripada badan, dan letak left lateral decubitus dengan cara miring ke kiri. Kontraindikasi dari bilas lambung ini adalah hilangnya refleks protektif jalan nafas, jadi nggak boleh dibilas lambung, ataupun pasien dengan penurunan kesadaran, kecuali telah dipasang pipa NGT atau endotracheal tube. Kemudian jika dia menelan bahan yang non-toksin, contohnya pada bahan-bahan yang non-toksin ini, maka dia tidak perlu dilakukan kumbah lambung. Cara untuk melakukan kumbah lambung atau gastric lavage ini adalah posisi kepala miring ke kiri dan menunduk. Lindungi jalan nafas dengan posisi tendon Lindbergh, yaitu kepala lebih rendah daripada badan, dan left lateral decubitus atau miring ke kiri. Pasien yang tidak sadar harus sudah terpasang pipa endotracheal tube atau ETT. Kemudian pasang pipa nasogastrik yang berukuran besar dan lakukan aspirasi. Cairan yang diberikan berupa cairan fisiologis, bisa ringel laktat, bisa NaCl, ataupun air hangat kira-kira 38 derajat dan air dalam suhu kamar 27 derajat sebanyak 150 sampai 3000 ml, 150 sampai 300 ml. Dan untuk anak kurang dari 5 tahun dengan kondisi berat badannya, maka 10 mm per kilogram berat badan. Dan bilas lambung ini dilakukan sampai cairan yang keluar dari lambung tadi jernih. Pada kehamilan trimester yang ketiga, pasien dengan kelainan jantung, pasien dengan potensial terjadi depresi sistem saraf pusat atau kejang yang kemungkinan terjadi perforasi gastrointestinal, maka kumbah lambung ini tidak direkomendasikan. Komplikasi yang terjadi untuk kumbah lambung misalnya adalah spasme laring, regurgitasi isi lambung, lesi pada osefagus lambung, pneumotoraks, irama jantung ektopik, elevasi segmen ST, hipernatremia, intoksikasi air, dan hipotermia, di mana komplikasi dari kumbah lambung ini tidak direkomendasikan dilakukan. Pada kondisi pemberian arang aktif, maka indikasinya adalah pasien itu harus sadar dan jalan nafasnya harus terlindungi. Pemberian arang aktif tidak direkomendasikan ketika terjadi kerusakan mukosa gastrointestinal,
jika jalan nafas tidak aman atau tidak terlindungi, jika menelan bahan-bahan alkohol, sianida, besi, litium, petroleum distilasi, arsen, merkuri, magnesium, ataupun bahan-bahan strychnin, organoklorin, hidrokarbon, dan tembaga oksiloklorida. Pada arang aktif atau aktif karkol dapat menyerap bahan-bahan di bawah ini: acetaminophen, alifatik alkohol, mebrobamat, merkuri klorida, amitriptilin dan golongan antidepresan trisiklik yang lain, antipirenis, arsenik, aspirin, metil salisilat, morfin, nortriptilin, paraquat, atropin, penobarbitun dan golongan barbiturat yang lain, klorpeneramin maleat atau golongan antihistamin, penisilin, klorpomazin atau golongan fenotiasin yang lain, penilpropanilamin, dextroamfetamin, phenytoin, digoxin, proposipen, glutetimid, dan guanetidin. Imipramid, quinin, iodin, isoniazid, dan juga salisilat. Tetapi arang aktif atau aktif karkol tidak dapat menyerap bahan-bahan ini, misalnya alkohol aromatik, logam berat, asam borat, DDT atau diklorodipeniltrichloroethene, ethylene glycol, iron atau Fe, lithium atau Li, hidrokarbon, logam berat, malation, metil karbamat, sianida, metanol, kaustik, asam, dan basa. Jadi pemberian arang aktif atau aktif karkol ini dilakukan setelah bilas lambung dan efektif jika diberikan dalam jangka waktu 1 jam terpapar. Dan dosis dari arang aktif adalah dosis anak dan dewasa lebih dari 12 tahun untuk anak-anak adalah 25 sampai 100 gram. Pada anak sampai dengan 12 tahun 25 sampai 50 gram. Sedangkan 1 gram per kilogram berat badan untuk anak yang kurang dari 1 tahun. Cara pemberian dari aktif karkol ini adalah dicampur dengan perbandingan 30 gram aktif karkol dengan 240 ml air sehingga seperti sop yang kental dan dapat dicampur dengan sorbitol dan katartik salin. Komplikasi yang terjadi untuk pemberian aktif karkol ini adalah muntah, konstipasi, distensi lambung, dan efek katartik, serta aspirasi arang aktif. Pemberian katartik dilakukan di rumah setelah pasien dirujuk, di mana katartik ini tidak rutin dilakukan dan sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Indikasinya adalah pada keracunan pestisida. Pada kondisi keracunan pestisida tadi, maka bahan yang mengandung pestisida itu akan menyebabkan sebuah kondisi-kondisi yang abnormalitas. Kontraindikasinya adalah jika bising usus tidak ada dan baru dilakukan operasi abdomen. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gagal jantung, gagal faal ginjal, usia terlalu muda atau terlalu tua. Katartik yang digunakan adalah osmotik, laktulose, manitol, sorbitol. Sedangkan garam yang dipakai adalah natrium fosfat atau sulfat, Mg sitrat atau sulfat, dan komplikasi yang terjadi pada pemberian katartik adalah diare yang hebat, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, hipotensia, dan terjadi kram perut. Irigasi usus menyeluruh atau whole bowel irrigation
Whole bowel irrigation merupakan metode yang dipakai untuk digunakan pada eliminasi beberapa obat dan bahan-bahan racun pada usus. Indikasinya, jika tertelan dalam jumlah besar seperti bahan-bahan besi atau Fe, litium atau Li, dan obat-obatan yang kurang dapat diabsorpsi oleh arang aktif. Dan tertelan dalam jumlah besar obat-obat lepas lambat. Contohnya adalah tablet salut enterik yang mengandung asam valproat, theophylline, aspirin, verapamil, deltiazem, dan beberapa obat yang lainnya. Kontraindikasinya adalah obstruksi usus. Kemudian salah satu level dari kesadaran sudah menunjukkan suatu penurunan kesadaran, koma sampai kejang-kejang. Dan hal ini masih bisa dilakukan pada jalan nafas yang sudah terjaga. Adapun efek sampingnya adalah mual, kembung, regurgitasi, dan aspirasi paru-paru. Arang aktif tidak efektif jika diberikan dengan whole bowel irrigation. Cara pemberian whole bowel irrigation adalah cairan pembersih usus 2 liter per jam dengan menggunakan gastric tub pada anak-anak 500 ml sampai 35 ml per kilogram berat badan per jam sampai bersih. Dan beberapa ahli toksikologi merekomendasikan pemberian arang aktif 25 sampai 50 gram setiap 2 sampai 3 jam ketika proses whole bowel irrigation terjadi, dan kasus-kasus itu dapat tertelan dan diabsorpsi oleh arang aktif. Dipersiapkan adanya pengeluaran feses dalam jumlah besar setelah whole bowel irrigation tadi, 1 sampai 2 jam setelah pemasangan rectal tub, dan pemberian diberhentikan setelah 8 sampai 10 liter. Anak-anak 150 sampai 200 liter per kilogram berat badan, dan jika sudah tidak ada lagi kotoran dalam rektal.